Mohon di kameranya di-on kan yang sudah gabung. Farid, siapa? Ahmad Syarif. Yang lain silakan dibuka kameranya. Barusan belajar apa, Farid? Kimia pada hadir kan di kelas? Iya. Di ini juga di bor ini, bukan? Ini pada kemana ini? Malah hanya ada 9 orang ini sekarang yang gabung. Silakan yang lain kameranya di-on kan, silakan. Sembilan dari 25 orang. Silakan yang lain kameranya diaktifkan. Ada 10 orang. Ya, Gilang. Putri Azka, Lintang Gusti, Nisa Patiha, Arifin, Munaya, Safika, Alivia, M. Rashid. Kameranya silakan. Sudah absen Farid? Digeser. Sudah. Terus M. Gilang. Putri Azka. Bintang Gusti. Bisa Patiha. Munaya. Saka. Alivia. Ahmad Syarif. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Gilang Ainur. Gilang udah. Ya, saya.
Unaya Arifin NH. Arifin seperti hal lintang Gusti udah Sapiko Ahmad Syarif Rashid Ramadan. Ada 11 orang yang hadir. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwata illa billah. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini Bapak masih bisa bertemu secara virtual. Kelas 12 IPA 3 yang kebetulan pada semester kedua ini, pada awal semester 2 ini, pertemuan pertama dan tidak digabung lagi ya. Untuk IPA 3 semester kemarin juga terpisah ya, tidak digabung dengan kelas lain. Untuk melanjutkan materi PJOK di kelas 12 semester 2. Sebenarnya materi sudah terambil sebagian di semester 1. Jadi tinggal sedikit, hanya untuk beberapa pertemuan bisa selesai. Karena memang biasanya untuk pelajaran-pelajaran non-UN itu digunakan untuk pemantapan SBMPTN atau UTBK. Sehingga waktunya untuk KBM yang biasa non-UN biasanya digunakan untuk pemantapan nanti ke depan. Untuk periode sekarang mungkin sampai akhir Januari masih digunakan untuk mata pelajaran reguler dalam rangka menyelesaikan semua materi persiapan US ya, USP, ujian satuan pendidikan. Sehubungan kelas 12 sudah tidak ada lagi UN, sehingga tinggal persiapan untuk USP dan yang paling penting adalah UTBK. Pada pertemuan hari Minggu yang kemarin, ya bersama dengan para orang tua kelas 12 telah menyepakati satu program pemantapan UTBK atau SBMPTN dalam bentuk bimbel internal untuk 6 pelajaran ditambah TPS ya, TPS karena di SBMPTN ada mata pelajaran TPS, tes skolastik, sehingga di bimbel nanti juga ada pembahasan mengenai TPS PUPK. Kemudian untuk materi PJOK kali ini tentang senam ketangkasan. Sudah saya share materinya dalam bentuk modul di GCR. Ya, di GCR senam ketangkasan. Senam ketangkasan ini ada 2, senam ketangkasan dengan tanpa alat, dengan senam ketangkasan yang menggunakan alat. Senam ketangkasan dengan tanpa alat yaitu senam lantai. Senam yang hanya menggunakan matras, tidak menggunakan alat lain. Nah, untuk senam ketangkasan, untuk atau senam lantai, ada beberapa latihan. Ada forward roll atau roll ke depan, ada back roll atau roll ke belakang, ada sigap lilin, ada kayang atau breh, ada headstand, ada
handstand. Ya, ada headstand atau kopstand, ada handstand. Itu yang dibahas di senam ketangkasan. Nah, untuk kali ini saya beri waktu kalian untuk mendalami, untuk membaca, untuk mengeksplor materi tentang senam ketangkasan yang ada di GCR. Kemudian setelah dipelajari, setelah dipahami, catat hal-hal penting yang perlu didiskusikan pada saat ini. Jadi saya beri waktu 20 menit dari sekarang. Ini jam 13.55, berarti jam 14.15 ya, 14.15 nanti gabung lagi ke BOR ini untuk mendiskusikan apa yang perlu dibahas ya, apa yang perlu dibahas dalam hasil eksplor masing-masing. Minimal satu orang menjawab ataupun bertanya dari temannya ya, pola diskusinya. Kemudian nanti saya akan memediasi, meluruskan apa-apa yang didiskusikan bersama. Oke, semuanya bisa dengar? Ini bisa ya? Oke, yang lain silakan pelajari, masuk GCR 20 menit waktunya untuk mengeksplor materi, kemudian nanti didiskusikan. Mulai dari sekarang silakan.
Mana yang lainnya? Silakan dibuka kameranya. Pada kemana ini Farid yang lain? Pada menghilang ini, tinggal 7 orang. Kita makan siang. M. Gilang, Lintang Gusti, Ahmad Sadip, silakan kameranya. Semua yang sudah gabung dibuka. Tadi ada 11, sekarang tinggal 8. Udah kemana ini sebagian? Alivia, Putri Aska, M. Gilang, Unaya, kameranya diaktifkan silakan. Ahmad Syarif, kameranya diaktifkan.
Mana Mas Syarif? Tadi udah ada. Sambil menunggu yang lain, Farid, ya silakan, ada yang bisa disampaikan hasil eksplor materi tadi, silakan. Ya silakan. Hmm. 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 Ya. Hmm. Ditekuk. Hmm. Jago. Hmm. Hmm. Ya. Hmm. Menggelinding. Hmm. 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 Kesalahannya kepala tidak ditutup. Hmm. 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 Iya. Ya. Iya. Jadi dari ya. Hmm. Hmm. Iya. Sudah, Farid? Oke. Eh, Gilang, ada yang disampaikan mengenai apa paparan tadi yang disampaikan Farid? Silakan, Gilang. Nggak ada, Pak. Tapi mau Nggak ada. ngejelasin boleh yang lain. Oke. Eh, apa? Saya akan sampaikan gini, ya betul yang disampaikan Farid. Jadi untuk gerakan roll ke depan atau forward roll atau guling ke depan, ya pada prinsipnya pada saat berguling badan ini harus seperti bola.
Kenapa harus seperti bola? Agar rangkaian gerakannya itu mengguling penuh, berguling penuh, tidak ada bagian yang lurus sehingga perputarannya jadi terhambat. Jadi kalau bola digelindingkan itu gerakannya sempurna karena tidak ada bagian yang nahan. Tapi kalau badan kita seperti balok, seperti ada bagian yang menahan, tadi yang disampaikan Farid, bagian kaki yang tidak ditekuk karena lurus sehingga pergerakan gulingnya jadi tidak sempurna karena tertahan oleh bagian kaki yang lurus. Prinsip dari guling adalah bagaimana caranya agar badan ini berputar, agar badan ini membentuk seperti bola. Apa yang harus dilakukan agar badan ini seperti bola? Pertama, dagu ini kena dada. Dagu diusahakan ini kena dada, berarti otomatis kepalanya ditekuk, tidak lurus, tidak tengadah ke atas, tidak lurus, tapi mesti ditekuk. Ketika ditekuk berarti bagian kepala ini seperti membulat. Nah, kemudian pada saat berguling, badan membungkuk. Kalau membungkuk berarti bagian punggung ini bulat. Bagian punggungnya bulat, tidak lurus. Bayangkan kalau lurus, kemudian dia jatuh di matras, bagian punggungnya lurus, ya nggak bisa berguling karena badannya, bagian punggungnya tidak membulat. Malah jadi tertahan oleh bagian punggung yang lurus. Nah, kemudian untuk kaki, agar kaki ini tidak menahan pergerakan, maka lututnya ditekuk, ditarik ke dada. Ketika lutut ditarik ke dada, otomatis punggungnya membungkuk, kakinya terlipat. Jadi hanya ada perkenaan telapak kaki, tidak tertahan oleh paha ataupun kaki yang lurus ataupun betis, karena paha dan betisnya ditarik ke dada sehingga membulat. Nah, pergerakan posisi badan seperti ini membulat seperti bola, maka gerakannya menjadi sempurna. Nah, tahapannya untuk roll ke depan bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dari posisi berdiri, badan menghadap matras, panjangnya matras, kemudian simpan kedua tangan di matras dengan tumit diangkat, artinya jinjit hanya bagian ujung jari kaki begitu. Kemudian simpan dagu ini di dada, artinya tekuk kepala ini ke bawah, bersamaan dengan menyimpan tangan di matras, simpan pundak, bukan kepala, simpan pundak, artinya bagian belakang kepala, simpan pundak di matras, kemudian dorong dengan kaki yang jinjit tadi agar titik berat badan ini bergerak bergerak ke depan. Karena kaki tadi posisinya jinjit, kemudian tangannya menahan di matras, simpan pundak di matras, otomatis gaya dorong ke depan sudah ada, ditambah dengan tolakan kaki untuk mendorong badan agar bisa berguling. Pada saat simpan pundak, perkenaannya pundak dulu, baru punggung, baru pinggang, terakhir bagian pantat. Dan setelah pantat, telapak kaki. Dalam posisi kakinya ditarik ke dada. Nah, tangannya narik narik lutut. Tangan itu narik lutut agar badannya tetap bulat. Kemudian setelah posisi jongkok, telapak kaki ada di matras, baru berdiri. Kira-kira gambarannya seperti itu. Betul yang disampaikan Farid, ada beberapa kesalahan yang sering terjadi di lapangan. Yang pertama yang sering dilakukan adalah kepala tidak ditekuk, yang mengakibatkan bagian kepala ada benturan dengan matras yang akhirnya bisa merasakan pusing.
atau malah tertahan oleh kepala. Ya, tertahan oleh kepala. Itu kesalahan pertama, karena dagunya tidak ditarik ke dada. Kesalahan yang kedua, mendarat pertama kali bukan pundak, tapi dahi atau mungkin kepala, ubun-ubunnya, lunjal. Ya, tahu bahasa Sunda lunjal, jadi kepala dulu disimpan di matras baru berguling. Jadi setelah berguling pusing karena kepala lunjal. Itu kesalahan kedua. Ya, kesalahan yang ketiga, pada saat tangan disimpan di samping kiri kanan kepala, keseimbangan tangan untuk menahan pergerakan badan berguling ke depan itu tidak sempurna atau tidak seimbang. Mungkin lengan kiri yang lemah, tangan kanan yang kuat, sehingga pergerakannya ke kiri. Akhirnya malehoy. Tahu malehoy? Gerakannya tidak sempurna, gerakan tidak ke depan, malah ke pinggir gitu. Jadi sering ini terjadi ke pinggir sebelah kiri atau pinggir sebelah kanan karena tangan yang untuk menopang ini tidak seimbang. Nah, jadi mengakibatkan badan ini bergeraknya ke samping, tidak berputar ke depan. Itu kesalahan. Jadi kesalahan pertama tidak ditekuk kepalanya, kesalahan kedua bertumpu dengan kepala, kesalahan ketiga kurang keseimbangan antara tangan dan badan pada saat berguling sehingga mengakibatkan pergerakannya tidak sempurna. Kesalahan berikutnya tadi disampaikan oleh Farid, kaki diluruskan. Ini salah. Kaki ini bukan diluruskan tapi ditarik ke dada agar posisi badan itu membulat. Dan pada saat berputar tidak tertahan oleh betis, tidak tertahan oleh paha, tapi langsung menempel bagian telapak kaki karena tumitnya ditarik ke dada. Nah, telapak kaki, ketika telapak kaki tinggal berdiri ya dalam posisi sikap sempurna. Nah, ini namanya gerakan guling ke depan. Nah, komponen apa yang paling dominan di dalam guling ke depan? Pertama, koordinasi gerak. Komponen kebugaran jasmani, koordinasi gerak ini menjadi hal yang penting karena di situ ada pergerakan yang rangkaian pergerakan dari gerakan kepala untuk merapat dengan dada, ada pergerakan bergulingnya, ada gerakan bagaimana cara menarik lutut ke dada dan posisi berdiri. Itu ada rangkaian-rangkaian gerakan yang harus dilakukan secara kontinu, secara berkelanjutan, nggak boleh patah-patah, nggak boleh terputus-putus, sehingga ini menjadi satu rangkaian gerak yang sempurna. Faktor yang berikutnya adalah kelenturan tubuh. Ini menjadi hal yang penting. Otot punggungnya harus lentur. Kalau otot punggungnya lurus saja, nggak bisa dibungkukan, ya susah untuk bisa berguling. Karena bagian punggungnya kalau rata ya nahan di matras, nggak bisa berputar, nggak bisa berguling. Itu kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada saat melakukan gerakan roll ke depan. Cara yang kedua dengan cara jongkok. Ya, posisi jongkok, ujung jari kaki menahan berat badan, tumitnya juga diangkat ke atas, simpan kedua tangan di matras, baru simpan pundak di matras, dorong sedikit ke depan sehingga ada pergerakan mengguling, ya, baru itu berguling secara sempurna, baru tarik lutut ke dada dan berdiri. Jadi dua cara ini baik dari berdiri ataupun jongkok itu bisa dilakukan untuk roll ke depan. Kemudian untuk roll ke belakang, Ahmad Syarif bisa on kamera. Ahmad Syarif. Halo Ahmad Syarif. Nah, ini absen doang, orangnya emang nggak ada ini. Ahmad Syarif, ya, Arifin, Ahmad Syarif ada? Ada, Pak. Ahmad Syarif, tolong bagaimana cara melakukan gerakan back roll? Silakan.
Tolong jelaskan bagaimana cara roll ke belakang, back roll. Tata caranya. Simpel aja, silakan. Guling ke belakang ya Pak ya? Ya, silakan. Yang pertama berdiri, kemudian posisi jongkok dan kedua kaki rapat dan tumit diangkat. Lalu kepala nunduk dan posisi dagunya itu rapat ke dada. Kemudian kedua tangannya ada di samping telinga dan telapak tangannya menghadap ke atas. Selanjutnya jatuhkan pantat atau bokong ke belakang, badan tetap membentuk bulat. Lalu pada saat punggung menyentuh lantai atau matras, Ya. dua lututnya secepat mungkin ditarik ke belakang kepala. Terus? Waktu kedua ujung kaki nyentuh matras di belakang kepala, kedua telapak tangan menekan matras hingga tangan lurus dan kepala terangkat. Kemudian ambil sikap jongkok dengan lurus ke depan sejajar bahu, dengan tangan lurus ke depan sejajar bahu lalu berdiri. Itu Pak. Ya. Kemudian hal-hal apa saja atau mungkin kesalahan yang sering terjadi kalau back roll? Kalau kesalahan yang biasa terjadi, mungkin apa ya, mempertahankan posisi tubuh untuk tetap bulat. Jadi waktu guling ke belakang itu apa ya, terjadi kesalahan. Jadi misalnya di bagian tengkuk leher lebih tertekan, jadi menyebabkan cedera, ataupun kurangnya dorongan atau tenaga ketika melakukan back roll, sehingga back roll tidak dilakukan dengan sempurna dan mempertahankan posisi seimbang ketika melakukan back roll. Itu Pak. Udah? Cukup? Syarif? Ada lagi? Cukup Pak. Oke, terima kasih. Ada yang bisa menambahkan lagi yang lain? Dari siapa? Arifin barangkali ada tambahan? Kira-kira apa yang hal-hal apa yang harus diperhatikan kalau terjadi kesalahan pada saat back roll? Ada Arifin? Oke, tidak ada. Terima kasih Ahmad Syarif ya yang sudah menjelaskan teknik dasar untuk back roll dan kemungkinan kesalahan yang terjadi pada saat back roll. Back roll ini sebenarnya hampir sama dengan forward roll atau roll ke depan. Hanya yang membedakan adalah posisi badan pada saat akan melakukan gerakan. Kalau forward roll menghadap matras, kelihatan panjangnya matras. Kalau back roll ini membelakangi matras sehingga tidak kelihatan alur atau lurusnya matras. Nah, pada saat back roll, prinsipnya sama dengan roll ke depan. Badan ini harus bulat. Hanya arah putarannya saja yang dibalik. Kalau di forward roll mulai dari pundak, punggung, pinggang, pantat. Kalau back roll, pantat, pinggang, punggung, pundak. Kebalikan dari forward roll. Jadi perkenaan pertama pada saat melakukan roll, back roll, di back roll, itu pantat mengena matras. Kemudian tangan menghadap ke atas di samping telinga. Setelah pantat menyentuh matras, ada gaya dorong dari kaki untuk mendorong ke belakang, sehingga
badan ini agak sedikit kedorong. Titik berat badan ini berputar. Dari tadinya kaki, pindah ke pantat untuk siap berguling. Karena ada gaya dorong dari kaki. Nah, setelah pantat mendarat di matras, kemudian ada gaya dorong, maka secara perlahan merambat pergerakan titik berat badan ini dari pantat langsung ke pinggang, langsung ke punggung, baru terakhir pundak dan kaki. Ya, karena kaki kan berputar, posisi kaki ada di atas pada saat pundak menyentuh matras. Kaki di atas, kemudian dengan gaya dorong tadi sehingga kaki berputar ke belakang tadi dan telapak kaki menyentuh matras baru bisa berdiri. Kira-kira pergerakannya seperti itu. Ya, pergerakannya seperti itu. Kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi bisa saja alur gerakannya tidak lurus karena tidak seimbang antara pergerakan ke kiri dan ke kanan. Posisi tumpuannya ini kurang seimbang, mengakibatkan serong ke kiri pergerakannya ataupun bisa serong ke kanan. Ini untuk back roll. Ya. Nah, komponen apa yang dominan di back roll? Selain kelentukan tubuh pada saat membulat, koordinasi gerak antara gerakan kaki, gerakan tangan, gerakan badan, kepala, itu harus ada koordinasi yang jelas. Nah, harus ada terkoordinasi gerakannya yang jelas agar rangkaian gerakannya tidak patah-patah, tidak putus-putus. Nah, kesalahan berikutnya ketika berguling, kepalanya tidak tetap dibungkukkan, tapi kepalanya malah dibuka. Ketika dibuka, malah kepala jadi nahan pergerakan, jadi nunjel. Kepala kan otomatis harusnya dibungkuk terus begitu agar tidak nahan pergerakan badan. Tapi kalau dibuka, kemudian menyentuh matras, artinya kan nunjel, kepalanya nahan. Sehingga pergerakan kaki ini tidak langsung turun dan langsung mendarat. Itu kesalahan yang mungkin terjadi karena kepalanya kadang sempat dibuka sehingga menahan pergerakan badan. Ini hal-hal yang kemungkinan dilakukan, kesalahan-kesalahan yang terjadi. Komponen kebugaran jasmani yang terlibat, ada koordinasi gerak, ada kelentukan tubuh, ada kekuatan otot tungkai pada saat mendorong, ya, ada keluasan atau kelenturan tubuhnya atau ototnya tidak kaku, sehingga pergerakannya menjadi lebih sempurna. Terima kasih Ahmad Syarif. Kemudian Arifin masih bisa dengar Bapak Arifin? Arifin? Halo Arifin, bisa dengar saya? Waduh, nggak ada nih. Lintang Gusti? Lintang Gusti masih bisa dengar Bapak? Waduh, Ya, pada Pak. kemana ini? Ada, Pak. Oh, Lintang. Oke, Lintang. Setelah tadi mempelajari materi, bagaimana cara melakukan gerakan headstand? Cara melakukan gerakan headstand. Silakan Lintang Gusti. Iya, Pak. Bagaimana caranya? Silakan Lintang. Boleh bahasa kamu secara simpel aja. Tahapannya seperti apa? Silakan. Jadi kan awalnya tuh berdiri dulu ya, Pak. Terus Ya. berdiri, terus bungkuk tangannya di bawah. Headstand itu kepala kan, Pak ya? Ya, headstand itu kepala. Terus bungkuk, terus kepalanya tuh di kebawahin gitu. Itu Terus? tangannya kan di belakang kepalanya gitu. Nah, itu bertumpu pada dahi dan tangan. Terus perlahan-lahan tungkainya ke atas. Tungkainya ke atas?
Terus gimana lagi? Tongkatnya ke atas, terus kakinya diangkat ke atas. Terus dijaga keseimbangannya. Mm-mm. Iya, untuk menjaga biar enggak ngguling itu di panggulnya di ke depan, terus punggungnya membusur. Mm-mm. Iya, udah Pak, terus badannya ditegakin. Tungkainya rapat ke atas. Mm-mm. Udah. Udah selesai. Udah. Gitu dong, ya. Ada tambahan lagi? Tambahannya jaga keseimbangannya, Pak. Jaga keseimbangan, jangan sampai jatuh. Iya. Ada lagi yang lain mau nanya, menambahkan? Halo, Munaya? Iya Pak, saya rasa cukup. Cukup. Cukup ya? Nggak ada tambahan lagi? Oh, menambahkan. Mana ini siapa nih? Oh, Hendy, silakan. Farid. Ya. Oke, ya, betul. Kalau memang ada dua cara ya untuk gerakan headstand. Artinya berdiri dengan menggunakan kepala sebagai tumpuan. Itu headstand. Jangan tertukar dengan handstand. Kalau handstand, kedua tangan sebagai tumpuan. Kalau ini kepala. Nah, pada headstand yang pertama, teknik yang pertama, antara kedua tangan yang dibuka selebar bahu, simpan di matras, dahi membentuk segitiga sama sisi. Ya, antara dahi, tangan kiri dan tangan kanan membentuk segitiga sama sisi. Sehingga posisi dahi ada di depan kedua tangan. Agar titik berat badan itu di antara kepala, tangan kiri, dan tangan kanan. Ada di situ titik berat badannya. Kalau titik berat badan ada di antara ketiga tadi, ada di antara dahi, tangan kiri, dan tangan kanan, otomatis tiga-tiganya harus kuat. Kalau salah satunya tidak kuat, pasti malenghoy. Malenghoy ya, jadi jatuh ke kiri atau jatuh ke kanan karena tumpuan tangannya tidak kuat, tidak seimbang. Ya, ini harus cukup kuat tangannya karena menahan berat badan agar tidak jatuh ke kiri ataupun ke kanan. Nah, pada ketika dahi dan tangan membentuk segitiga sama sisi, secara bertahap kaki ini mendorong ke atas agar titik berat badan secara bertahap dijaga oleh kedua tangan dan dahi, sehingga berusaha agar kaki ini lepas dari lantai, hanya ditahan oleh dahi dan kedua tangan. Secara perlahan-lahan kaki ini dijulurkan lurus ke atas dengan cara merapatkan bagian tungkai. Merapatkan bagian tungkai, lutut berdempetan dengan lutut, mata kaki berdempetan mata kaki, ujung jari kakinya lurus ke atas. Ini dalam posisi ini tahan jangan sampai jatuh ke belakang, jatuh ke samping kiri, jatuh ke samping kanan, atau malah ke depan. Nah, ini posisi yang pertama, headstand dengan tumpuan segitiga sama sisi. Ya. Faktor apa ini yang dominan pada saat melakukan gerakan headstand dengan sikap seperti ini?
Yang pertama adalah kekuatan otot lengan. Lengan kiri, lengan kanan, dan dahi dalam hal ini adalah otot leher. Harus sama-sama kuat. Kalau otot lehernya nggak kuat, pasti dia akan berguling ke belakang. Karena otot dahinya nggak kuat nahan. Kalau tidak kuat ke lengan kirinya, maka akan jatuh ke sebelah kiri. Kalau tidak kuat kanannya, maka akan jatuh ke sebelah kanan. Nah, situasi ini, situasi mempertahankan agar tubuh ini posisinya tetap ke atas, berarti diperlukan kekuatan otot leher, kekuatan otot lengan. Faktor yang kedua adalah keseimbangan. Keseimbangan ini bisa dilatih dengan secara bertahap. Karena dia bisa berdiri dan meluruskan kaki ke atas itu nggak mudah. Perlu latihan keseimbangan yang lama. Nggak bisa hanya 1 kali 2 kali latihan dia bisa langsung tegak. Ya, sebenarnya waktu di SMP mungkin sudah dipraktekkan bagaimana cara melakukan handstand. Tapi ini kadang ada yang bisa, ada yang tidak. Tergantung kecepatan menerima keterampilan ini. Cara yang kedua dengan cara ditahan sepenuhnya oleh kepala. Jadi tangan ini hanya menjaga sebelah kiri kanan kepala, artinya dilipat. Kalau ini posisinya jauh lebih sulit karena apa? Hanya kekuatan otot leher untuk menahan berat badan. Ini sangat sulit. Karena tangannya hanya menjaga agar kepalanya tidak mudah bergerak. Jadi mengelilingi kepala. Ya seperti yang ada di gambar. Seperti yang ada di gambar itu kepalanya yang nahan, ya dahi, dalam diri dahi yang ditahan dengan bagian lengan yang dilipat. Ini kesulitan. Kalau memang lehernya nggak kuat menahan berat badan, terutama bagi perempuan yang bagian bagian badannya yang lebih besar, ini harus seimbang dengan kekuatan otot lehernya. Ini bisa menimbulkan cedera ketika berat badannya yang terlalu berat, kemudian lehernya tidak kuat, akhirnya ke pelitek, ya, keseleo otot lehernya, karena tidak seimbangnya antara berat badan dengan kekuatan otot leher. Ini fatalnya seperti itu kalau memang nggak biasa. Tapi untuk pada saat tahap awal biasanya dibantu dengan orang lain, ya, untuk menahan berat badannya karena memang otot leher ini nggak mudah untuk bisa menahan berat badan. Perlu latihan yang cukup lama. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan kalau ada yang ingin disampaikan. Kalau tidak ada, satu lagi untuk handstand. Untuk posisi handstand dengan tangan sebagai tumpuan, kakinya ada di atas, ini hampir sama dengan headstand. Hanya kalau headstand ada peran kepala untuk menahan badan, tapi kalau handstand mutlak hanya tumpuan ini hanya pada kedua tangan saja. Agar bisa menahan berat badan, maka otot lengannya harus benar-benar kuat. Karena tumpuannya ada pada otot lengan. Biasanya lengannya dibuka, jari-jarinya dibuka agar tumpuannya lebih lebar. Jadi jangan sampai dikepal. Waduh, kalau dikepal kaki ke atas agak repot ya untuk menahan keseimbangan kaki di atas. Jadi nggak dikepal, tapi dibuka lebar agar tumpuan, titik tumpunya itu jauh lebih besar. Ketika tangannya dibuka lebar, maka tumpuannya akan semakin besar, maka akan lebih stabil. Berbeda dengan kalau tangannya dikepal. Walaupun itu kuat, kalau tangan dikepal itu kan titik untuk menjaga keseimbangannya sangat kecil, sehingga agak sulit untuk bisa bertahan menjaga keseimbangan. Itu untuk gerakan handstand dan biasanya agak lama untuk bisa
kaki ini lurus ke atas karena ini dibiasakan. Nanti lama-lama kalau sudah terlatih, ya handstand ini malah jadi lebih mudah. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan, silakan. 4 gerakan, roll depan, roll belakang, headstand, dan handstand. Ya, untuk senam ketangkasan. Sebenarnya masih ada. Ya, ada breh atau kayang, ada sikap lilin, posisi kaki lurus ke atas, ini juga belum. Ada yang disampaikan, silakan. Munaya barangkali, Lintang Gusti, Alivia, ada yang ingin ditanyakan? Oh, ini pada kemana ini? Udah mas sedikit nggak aktif Pak, lagi. udah jelas. Ada, Alivia. Ada yang ingin ditanyakan, Alivia? Ada, Pak. Udah jelas. Nggak ada. Bisa dijelaskan apa sikap lilin? Tahu sikap lilin? Tahu, Pak. Bagaimana caranya sikap lilin? Silakan Alivia. Jadi yang pertama sikap lilin itu kan tidur terlentang dulu awalnya. Terus tidur terlentang. habis itu kedua kakinya diangkat ke atas, dirapetin barengan. Terus nanti pinggangnya tuh ditopang sama kedua tangan. Pundaknya nempel ke lantai. Ke matras. Terus pertahankan keseimbangan. Sama yang dipakai tuh ototnya otot perut. Iya. Buat nopang kedua tangan di pinggang. Terus tahan sikapnya beberapa saat. Terus seimbangin. Udah, Pak. Udah. Oke, jadi prinsipnya hampir sama dengan kopstand atau handstand. Artinya posisinya harus benar-benar lurus, ya, seimbang. Kalau sikap lilin, tumpuannya ada pada pundak, di antara kepala bagian belakang, kemudian pundaknya dan sebagian bahu, ya, menempel. Nah, posisi kaki harus tegak lurus ke atas dengan jari-jari diluruskan, bukan dibengkokkan. Jari-jari kakinya diluruskan, dirapatkan, mata kakinya merapat, lututnya merapat. Posisinya tegak lurus. Nah, dalam situasi seperti ini, ya, yang paling berat biasanya dilakukan oleh perempuan adalah gerakan tangan untuk menopang pinggang. Ya, pinggangnya, apalagi pinggang yang besar, kemudian tangannya tidak terlalu kuat sehingga bagian tangan kiri ataupun kanan nggak kuat sehingga jadi kurang seimbang. Nah, ini yang sering kali terjadi sehingga agak sulit untuk bisa berdiri tegak ketika bagian pinggangnya yang cukup besar. Sementara tidak mampu tangan ini untuk menopang bagian tangan untuk tetap lurus. Ya, itu Alivia, yang disampaikan Alivia mengenai sikap lilin. Kuncinya di situ adalah kekuatan otot lengan untuk menopang pinggang dengan menahan beberapa saat, meluruskan kaki ke atas, kemudian pundak menahan berat badan untuk bisa jatuh ke depan atau ke belakang. Ini dominan sekali adalah kekuatan otot lengan untuk menopang bagian pinggang. Itu yang disampaikan Alvia. Terima kasih ya pada semuanya, walaupun ini sedikit yang hadir. Tetap saya absen. Tadi pada awalnya ada 11 kalau nggak salah, yang pada akhirnya ya tinggal berapa, 5 orang, 6 orang ya, 6 orang yang tetap bertahan. Ada yang ingin disampaikan? Silakan, ada waktu 2 menit. Ada yang ingin disampaikan? Insya Allah udah cukup, Pak. Cukup. Oke, terima kasih.
Ya, kalau memang cukup, ya tinggal 1 menit terakhir untuk sampai jam 13. Terima kasih atas segala perhatian, terima kasih atas segala aktivitasnya dalam diskusi kali ini. Jadi ini berlatih untuk menyampaikan pendapat, berlatih untuk mengeksplor materi yang kalian kaji dan untuk bisa disampaikan pada yang lain. Terima kasih untuk pertemuan kita. Kita akhiri dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Banyak, Pak. Izin ya. Oke.